Shalom, selamat pagi Sobat STTII yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita di Ragi Renungan Pagi. Pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi pada saat ini, sehingga kami masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Ya Allah Bapa, pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya bertatalah Engkau di atas kehidupan kami, berkati supaya apa yang akan kami renungkan nanti bisa sesuai dan seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, kami siap untuk merenungkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sobat STTII yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini adalah terdapat dalam Daniel 3 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sobat STTII, tema pada pagi hari ini saya beri judul Utuh Tak Terpengaruh. Sekali lagi, utuh tak terpengaruh. Pada saat ini kita akan membahas 3 orang lelaki, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada pasal ini menceritakan tentang pemerintahan Raja Nebukadnezar yang pada saat itu perintah telah ia keluarkan, yaitu menyembah patung emas yang dibuatnya. Hukuman berat akan diterima oleh siapa saja yang menolak menyembah patung emas yang ia buat, Raja Nebukadnezar itu. Nah, pada saat itu, meskipun peraturan itu bersifat wajib, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menuruti perintah tersebut. Karena ketaatan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan, maka mereka tidak mau menyembah patung berhala yang Raja Nebukadnezar suruh untuk menyembah. Sobat STTII, tindakan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini yang tidak menyembah patung emas ini diketahui oleh orang Kasdim. Orang Kasdim tersebut menuduh Sadrak, Mesak, dan Abednego dan melaporkannya kepada Raja Nebukadnezar. Mendengar laporan tersebut, maka Raja Nebukadnezar murka dan Raja Nebukadnezar menyuruh pegawai istananya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu untuk menghadap kepadanya. Sehingga ia memastikan kembali apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memang tidak mau menyembah patung berhala yang ia buat. Dalam kisah ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Mereka tetap kekeh, mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat itu. Dan pada saat itu, Raja Nebukadnezar marah dan menjatuhi hukuman kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sobat STTII, dalam kisah ini, dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang memiliki iman yang utuh dan tak terpengaruh oleh apapun. Lewat cerita ini, saya memiliki 1 dan 2 poin yang akan kita renungkan pada saat ini. Poin pertama, yang supaya iman kita tetap utuh dan tak terpengaruh oleh apapun, yaitu taat pada kehendak Allah. Dalam Daniel 3 ayat 17-18 berbunyi demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sobat STTII, di sini artinya dalam pembacaan ini kita harus taat kepada Allah.
seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Meskipun mereka diperhadapkan dengan kematian, yaitu perapian yang menyala-nyala lewat hukuman yang Raja Nebukadnezar berikan, mereka tetap taat pada kehendak Allah. Mereka tidak mengubah iman mereka kepada Allah, melainkan mereka tetap taat. Sobat STTII, kadang kita tidak taat. Coba kita renungkan dalam kehidupan pribadi kita. Apakah kita sudah taat? Di hari-hari ini, dalam permasalahan apapun yang kita gumuli saat ini, apakah kita taat pada kehendak Allah? Permasalahan apapun itu, baik dalam apapun yang akan kita makan hari ini, apapun yang akan kita minum hari ini, apapun yang akan kita kenakan hari ini, pergumulan pendidikan kita, pergumulan keluarga kita, apakah kita tetap taat? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sobat STTII, kadang hanya dengan masalah-masalah seperti itu membuat kita tidak taat. Karena dari itu, marilah kita contohi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap taat pada kehendak Allah. Lalu poin yang selanjutnya, yaitu bagaimana hidup kita tetap utuh, tak terpengaruh, yaitu yang kedua, jangan pernah takut berdiri kepada kebenaran. Dalam Daniel 3 ayatnya yang ke-24 sampai 27 berbunyi demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Puji Tuhan. Dampak dari keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ternyata merubah Raja Nebukadnezar, sehingga Raja Nebukadnezar memuji akan kebesaran Allah yang kita sembah pada saat ini. Karena keyakinan iman mereka, maka mereka diselamatkan. Bahkan Tuhan Allah mengutus malaikat untuk ada bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah mereka. Allah memberikan keselamatan kepada mereka karena mereka taat. Mereka tidak takut berdiri kepada kebenaran. Sobat STTII yang diberkati oleh Tuhan, panasnya ini seperti apa sih? Panas yang di dalam perapian yang menyala-nyala itu, panasnya itu dampaknya ada di ayat 22. Yaitu orang-orang yang mengangkat mereka mati karena nyala api itu. Dalam beberapa terjemahan yang sudah saya teliti, dalam terjemahan Alkitab, orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu yang mati pada saat itu bukanlah orang-orang biasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang gagah, orang-orang berani, dan orang-orang yang sangat kuat. Sobat STTII, mereka yang disebutkan pada saat itu, di dalam terjemahan-terjemahan itu, mereka mati di dalam ayatnya yang ke-22. Karena perapian yang menyala-nyala itu dipanaskan 7 kali lipat, yang artinya panasnya sudah mencapai tingkat yang maksimum. Maka dari itu, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat? Karena mereka percaya akan Allah yang kita sembah saat ini. Mereka percaya, mereka taat, dan mereka tidak takut berdiri kepada kebenaran, walaupun mereka diperhadapkan dengan situasi yang genting, walaupun mereka diperhadapkan dengan situasi yang membuat mereka mengalami kematian. Tapi mereka tidak takut, mereka tetap berdiri kepada kebenaran, yaitu sumber kebenaran, yaitu Allah yang kita sembah. Sobat STTII, seperti kata Paulus
dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka dari itu, hiduplah dalam Kristus seperti kata Paulus. Mati adalah keuntungan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, mereka tidak takut, mereka tetap taat. Marilah kita pada saat ini mencontohi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu lewat poin yang pertama, yaitu taat pada kehendak Allah, dan poin yang kedua yaitu jangan pernah takut berdiri kepada kebenaran. Karena lewat lewat apapun yang kita lakukan itu, maka Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menyelamatkan kita walaupun di situasi yang genting sekalipun, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi kita tidak perlu takut berdiri atas kebenaran. Kita harus taat ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah apapun yang kita hadapi saat ini. Kita tahu hari-hari ini jahat, tetapi kita harus tetap percaya kepada Allah kita. Kita harus tetap taat, kita harus tetap berdiri kepada kebenaran. Kita harus tetap berada dalam jalan yang Allah tentukan kepada kita. Maka kita akan memperoleh keselamatan. Sobat STTII, jadi marilah kita teladani sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego itu lewat apa yang kita renungkan pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan, kiranya bisa menguatkan Sobat STTII di hari-hari yang jahat ini. Mari kita tetap terus mengandalkan Tuhan, mari kita tetap terus ada dalam Tuhan. Demikian renungan pagi kita, Shalom.